Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari ayat 5 dan 6 senang sekali saya, karena berarti mempelajari juga apa yang menjadi sasaran, tujuan, target, visi, misi, orientasi kita selama kita hidup. Orang terus terang loh pemirsa, kalau nggak ada tujuan hidup dia pasti akan puyeng, akan bingung, nggak percaya. Saudara tiba-tiba ke bandara aja gitu. Terus kita tanya sama orang mau kemana? Tahu nih mau kemana ya? Pasti saudara bingung. Atau nggak usah begitu, saudara janjian sama orang nih, sama temen nih. Bos, ikut aneh yuk. Tunggu aneh di mana gitu. Terus kita jalan nih, udah jauh-jauh hari itu tuh udah buat dia gitu. Tiba-tiba kita sudah ada di tempat lokasi tempat kita janjian. Subhanallah, dia nelpon. Bos, sorry nih, gak jadi. Ada aneh kecelakaan. Itu kita mendadak begini nih. Sepersekian saat mah Anda, aduh, mana ya? Udah di sini lagi. Itu pasti akan bingung. Nah, Allah tidak menghendaki kita itu bingung. Allah siapkanlah surga. Itu nanti rumahmu. Itu nanti ma'admu. Tempat kembalimu. Jangan wasaat mafsiro. Seperti yang ayat 6. Neraka. Nah, asik itu. Jadi orientasi kita tahu gitu. Ketika kita jalan tengah hari. Sebentar. Ada salat zuhur. Itu nanti mengantar kita pada surga. Sore ada salat asar. Sedekah. Kemudian baca Quran dan lain-lain. Dan sebenarnya enteng kok, sepele kok sebenarnya, enggak terlalu sulit. Ini hanya kita merasa beban selama ini karena kita tidak tahu, kita nggak paham. Ketika kita tahu, kita paham, insya Allah. Ketika sedang ada di satu masjid, ya, ada seorang pakai sepatu, kemudian bertanya pada saya, Ustadz, emang kenapa sih orang mesti sholat sunnah qobliyah lama-lamain aja kan? Itu keren banget pertanyaannya. Ustadz, kenapa sih orang mesti sholat qobliyah lama-lamain aja kan? Padahal kan kita mau pergi nih. Mau ada urusan, mau apa? Kenapa itu komat harus nungguin orang yang sholat sunnah? Kita kan pengen pergi nih, jadi telat dong. Gitu. Saya jawab begini. Pak, yang namanya burung, itu ada sayapnya. Betul nggak? Sayap kanan, sayap kiri. Suatu saat saya ditanya sama guru saya. Sof, burung-burung apa yang ada sayapnya, dia nggak terbang? Burung apa itu namanya? Burung apa ya? Yang punya sayap dia nggak pergi. Nah, saya juga dikasih tahu sama guru saya. Tanya dulu burungnya. Tahu nggak tuh sayap ada di situ? Kalau tuh burung tahu dia punya sayap, tapi dia nggak terbang, itu namanya burung bloon. Udah tahu punya sayap, kenapa kagak dipakai buat terbang? Kelepok begitu. Nah, tapi kalau burungnya itu nggak tahu, kalau burungnya itu tahu dia punya sayap, tapi dia tetap tidak terbang, namanya burung malas. Sholat itu qobliyah ba'diyah, sementara dia tidak qobliyah ba'diyah. Pertanyaannya adalah, dia tahu nggak kalau sholat itu, kalau sholat wajib itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya? Kecuali nggak ada ya, kayak asar nggak ada kan, subuh nggak ada ba'diyah. Nah terus orang itu jawab, tahu, tapi dia tidak melakukan, maka dia disebutnya orang malas. Tapi kalau saya nggak tahu, disebutnya orang bodoh. Pak, bapak tadinya nggak tahu, sekarang bapak udah tahu tuh. Nggak terbang tuh sholat nih, karena sayapnya kurang sempurna. Kalau mau sempurna, sayapnya dipakai. Oh begitu ya, berarti kita harus nunda dong perjalanan untuk bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Cakep. Iya dah, besok-besok malah kalau ada orang langsung qomat, saya omelin nanti. Wih, galak banget orangnya, saya bilang. Luar biasa. Orang gara-gara tahu jadi enteng. Kenapa orang berat untuk berzakat? Dia nggak tahu. Coba kalau dia tahu. Contoh, kita bacain surah At-Taubah. Apaan sih zakat nih? Udah peraturan pemerintah pajak ngawur begini, kita suruh zakat lagi. Oh, marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia nggak bakal marah-marah. Contoh, surah At-Taubah ayat 25, ya, ayat 35. Bacanya dari 34 deh. Ini contoh nih, saudara perhatikan terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Orang-orang yang menimbun hartanya, ya, dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritakanlah berita buruk kepada dia bahwa dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, yakni pada hari di mana dipanaskan di neraka jahanam harta mereka, lalu ditusuk kemana? Jidatnya, perutnya, punggungnya, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kalian dulu tumpuk yang malah menjadi bencana buat kalian semua. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Lalu dijelaskan pula bahwa kalau harta tidak dikeluarkan maka akan jadi penyakit dan seterusnya. Orang tuh akan mendengar, oh jadi zakat ini sebenarnya buat kita ya Pak. Iya buat Bapak. Orang jadi, ya sudah kalau gitu potong zakat saya. Subhanallah. Orang nggak mengerti tentang sholat subuh berjamaah itu. Kalau mengerti tentang sholat subuh berjamaah, orang akan lari sholat subuh berjamaah. Apa pahalanya orang sholat subuh berjamaah? Dia faka'annama qama lailah, seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Bodoh. Orang nggak ngerti juga sholat malam itu apa. Ya kasih tahu lagi sholat malam sehingga orang luar biasa dia jaga dari sholat subuh berjamaahnya. Ada orang-orang yang paham tapi dia tidak melakukan. Namanya kan udah disebut tadi, orang males. Pemirsa, ya semua yang dirahmati Allah, surah Al-Fat ayat 5 ayat 6 mengajarkan kepada saya dan kita semua ada surga. Apapun yang kau lakukan, masuklah surga. Jangan sampai masuk ke neraka. Dan bawalah orang-orang untuk bisa ikut masuk surga, jangan membawa orang untuk ikut masuk neraka. Maka menjadi pemimpin sebenarnya mengasihkan kalau mikirnya tuh amal soleh, bukan mikir proyek. Kenapa saudara harus jadi gubernur? Supaya saya bisa ngomong kepada kepala-kepala Diknas, saya ini gubernur, paham tidak nih kartu nama saya? Saya pengen ya dari mulai SD, SMP, SMA sebelum sekolah ngaji dulu, ya. Ini perintah gubernur, nanti kita bikinin perdanya lewat anggota dewan. Cakep, cakep. Hari Jumat kita mulai dari jam 10.30 istirahatnya supaya anak-anak bisa menyelesaikan suratul kahfi. Cakep. Saya sebagai gubernur menginginkan sekali anak-anak ini khatam Quran selama di SD, SMP, dan SMA. Kepada para kepala sekolah dan kepala Diknas, Kanwil, saya nggak mau tahu. Gimana caranya pikirin. Kalau memang perlu tanda tangan saya dan perda, kita akan bikinkan. Begitu. Kalau saja seorang pemimpin menjadi pemimpin supaya dapat kesempatan seperti ini, dia bangun masjid di mana-mana, dia makmurkan masjid, maka menjadi pemimpin itu tentu ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awalnya udah ngincar proyek, maka menjadi pemimpin itu dari awal sudah seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 6 yang menjadi penutup segmen pada hari ini apa? Alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa'adda lahum jahannam wasa'at masira. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka serta mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Baik saudara, segmen berapa ini? Segmen 2. Saudara adalah seorang dokter, perawat, bidan, owner dari rumah sakit. Lalu melaksanakan seluruh tugas-tugasnya. Jadi ibadah tidak? Jadi ibadah tidak? Belum tentu. Nah kalau dia kagak bismillah, mah jadi ibadah. Dia bangun rumah sakit karena buat untung, nggak jadi ibadah. Jadi ibadah itu syaratnya 1, dia bismillah toh. 2, halal. Dilakukan dengan cara-cara yang halal. Syariatnya juga dilaksanakan. Yang ketiga, perhatikan yang wajib. Perhatikan yang wajib. Yang keempat, ada bagi hasil untuk Allah. Ini yang disebut dengan zakat atau sedekah. Ini dia syaratnya. Maka kalau ketika seorang dokter datang nih tamu, silakan masuk. Sakit apa? Kan senyum tuh ya, senyum bagus kan? Sakit apa? Ini dok, dada saya rasanya nyeri sekali.
Ya sudah, coba buka kancingnya. Buka. Masuk ini. Pasang ini kan nih. Kok ini bunyinya dit nih? Iya dok, kita banyak kredit nih. Oh, jadi nyeri ini banyak kredit ya, banyak utang. Kan dokter tuh baik ya, dialog baik. Tapi sebab dia nggak baca bismillah, nggak jadi apa-apa. Ada seorang ayah yang bagus banget sama anak-anaknya. Suami yang cakep sekali sama istrinya. Istrinya juga cakep banget sama suaminya. Dia jadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Kecuali satu. Dia tidak basmalah dan tidak memperhatikan yang wajib. Dia tidak sholat. Kira-kira jadi ibadah tidak? Tidak. Sayang banget. Sayang banget. Itu menjadi peristiwa dunia biasa. Menjadi peristiwa dunia biasa. Anda berdagang, berusaha, kerja, belajar, mengajar. Oke? Ini menjadi semua peristiwa biasa. Jangan jadi peristiwa biasa, Allah bilang. Jadilah peristiwa yang mengantarkan kepada surga. Dokter ketika masuk ke ruang praktek dia, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya ini dokter, izinkan saya menyembuhkan pasien saya. Bismillah. Maka setiap dia senyum, pahala. Dia negur, siapa namanya? Ini anak cakep banget. Subhanallah ya, mudah-mudahan panasnya turun. Itu pahala, terus pahala. Kenapa? Dari awalnya udah dibismillahin. Udah dibismillahin. Nanti yang ujungnya ini yang kelima, hamdalah di akhirnya. Apalagi kalau kemudian dia bisa bilang begini nih kepada pasiennya, Ibu, barangkali ibu nyeri dada karena pikiran. Semalam sholat malam enggak? Enggak ya dok, sholat malam. Coba deh sholat malam. Sholat malam tuh nenangin loh. Apa yang menjadi masalah ibu, lapor sama Allah. Iya dok, nih mungkin nyeri saya karena pikiran, saya sakit hati sama suami saya. Sudahlah. Sudah terjadi mau apa kan? Ibu maafin suami. Ibu coba minta sama Allah ketegaran, kesabaran. Ibu minta sama Allah SWT yang terbaik. Itu dokter itu melampaui dokter yang apa? Karena mengajak orang ke surga. Jangan begini, emang resek suami begitu tuh. Agak benar suami. Malah orang yang mengeluh tambah lagi mengeluhnya, nggak benar. Saudara kerja gitu loh. Kalau kerja, saudara langsung masuk kerja, langsung buka komputer, ikut rapat pagi sana ke klien sana, jadi ibadah nggak? Belum tentu. Kalau mau jadi ibadah gimana? Sebelum berangkat kerja, bismillah. Nawaitu tawakkaltu 'ala Allah. Lalu perhatikan halal haramnya. Kemudian perhatikan yang wajibnya. Ada bagi hasil Allah nanti gajiannya. Dan hamdalah, memuji Allah. Begini. Apalagi kalau kemudian saat saudara kerja, ada orang nih berbuat dosa. Jangan begitu dong. Atau ketika Anda mau sholat, sholat yuk, mengajak orang. Ini dia hakikat ayat 5 dan ayat 6. Bagaimana kemudian owner rumah sakit jangan sampai ngomong begini nih sama susternya. Ini rumah sakit bukan rumah sakit Islam ya, jangan sampai ada yang pakai jilbab. Gak boleh pakai jilbab. Waduh. Bagaimana ini? Padahal dia punya rumah sakit itu karena izin Allah. Dia bisa menyembuhkan juga izin Allah. Harusnya sebagai owner rumah sakit malah ngomongnya begini. Saudara-saudara para pelayan rumah sakit, perawat, tolong ya pakai jilbab. Nanti bantuin doa teman-teman yang pada sakit dan keluarganya ya. Nanti insya Allah yang mau pakai jilbab kita kasih reward. Nggak ada urusan juga masalah penuh dan tidak rumah sakit, laku dan tidak rumah sakit dengan jilbab. Nggak ada urusan. Saudara bidan, ya jangan cuma jangan cuma begitu. Bilang, ayo bu salawat, istighfar, ayo subhanallah. Itu cakep kan, subhanallah. Cakep. Saudara owner dari perusahaan, apalagi kalau saudara owner tinggal begini doang. Ayo kita bismillah, kita berdoa kepada Allah. Cang dapat semua. Dia masuk surga, semuanya pun masuk surga. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka pada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Masuk neraka aja udah jangan ampe, apalagi terlebih Anda menjadi penyebab orang lain masuk neraka. Anak-anakku yang saat ini melihat tayangan ayah, ketika anak-anak ditawarin, nih enak lu, enak. Lu bakal ngelihat dunia yang lebih enak lagi. Nggak mas, saya lebih senang pisang goreng daripada yang begini-begini. Nggak bayar kok. Atau Ananda disuruh jadi kurir narkoba, obat. Jangan mau ke neraka, maunya ke surga. Kalau bisa, kumpulin teman-teman. Yuk kita tadarusan yuk, besok mau ujian. Ntar malam kita janjian yuk, kita qiyamul lail bareng. Besok Senin atau Kamis kita puasa yuk. Ajak semua ke surganya Allah dan hindarkan diri dan hindarkan orang-orang lain kepada neraka. Jangan sampai masuk neraka. Saya berdoa kepada Allah pemirsa, mudah-mudahan saya jangan menjadi sebab orang lain masuk neraka. Mudah-mudahan saya menjadi sebab orang lain masuk surga. Insyaallah ya Allah. Hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi dosa saya. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan segala dosa-dosa kita. Kita dimarahin orang aja udah setengah mati, Pak, takutnya kita. Apalagi waghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wala'anahum, Allah melaknat mereka. Mudah-mudahan saudara kita bisa belajar tentang surga dan neraka ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Yuk kita doa lagi. Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Saudara yang sudah menghafal sampai 40 ayat, sering-sering mengulang. Baca tafsirnya, pahami maknanya. Saudara yang sudah terdaftar menjadi santri tahfiz online di santritahfiz.com, insya Allah belajar terus maknanya, karena kita tidak sempat belajar maknanya di One Day One Ayat setiap segmen ketiga di Antv ini. Terima kasih buat saudara yang sudah mulai mendaftarkan diri saudara di www.patunganusaha.com untuk sama-sama membangun dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umrah. Mudah-mudahan saya, teman-teman di Horizon dan teman-teman pemborong bisa kemudian menjaga amanah saudara sehingga saudara bisa mendapatkan return tahunan dari bagi hasil sewa, menyewa hotel dan apartemen, transportasi dan sebagainya, dan juga insya Allah saudara bisa dapat pahala yang banyak dari Allah SWT dengan memprovide, menyediakan layanan kamar buat kawan-kawan yang akan berangkat umrah ke Tanah Suci. Terima kasih saudara, kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Doa hari ke-43. Istighfar saudara. Astaghfirullah. 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 Salawat saudara. Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba-hambamu rajin benar berdoa. Bukan cuma pagi hari ini lewat Antv yang sudah masuk 42 hari, tapi juga lewat chatting EM dan lewat doa masing-masing di setiap habis sholat fardu, sholat sunnah, baca Quran, sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Ada yang pengen dibayarin hutangnya olehmu, ada yang pengen kemudian kembali duitnya di tangan orang, ada yang pengen punya proyek, ada yang pengen nagih uang proyek, ada yang pengen menjabat jabatan tertentu tapi denganmu saja diaturnya, olehmu saja ngaturnya. Ada yang pengen bangun rumah, ada yang punya rumah pengen punya rumah yang lebih besar, ada yang belum punya kendaraan pengen punya kendaraan, ada yang belum haji pengen haji, ada yang punya duit pengen umrah, ada yang lagi sakit pengen sembuh, ada yang pengen punya anak, ada yang pengen punya jodoh, ada yang lagi pengen hidup sehat, ada yang lagi pengen menjadi orang-orang yang saleh-solehah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa ini semua dan jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang beriman, yang bisa kemudian nanti ketemu dengan Engkau ya Allah di surgamu dan bisa melihat wajahmu ya Allah, bisa duduk bersanding bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, pantaskah kami ya Allah yang hidup di jalur neraka mengharapkan surgamu? Kalau bukan kepadamu kami berharap yang maha kasih maha penyayang, tentu kami tidak akan sanggup berharap surgamu ya Allah. Bimbing kami,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikan ridhamu untuk kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabul masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, makasih doanya buat patungan usaha. Buat teman-teman yang patungan usaha itu bukan sedekah ya, jadi dia investasi, tapi investasi insya Allah halal dan barokah. Mudah-mudahanlah saya dibimbing oleh Allah untuk memimpin beli ulang Indonesia. Kita belajar dulu yang kecil, hingga kemudian kita bisa belajar yang gede-gedenya. Dukung saya, yang punya pandangan, yang punya pikiran, silakan di email ke email saya yang berikut ini, timyusufmansur@gmail.com. Team tulisannya ya, teamyusufmansur@gmail.com. Silakan saudara, mudah-mudahan kita bisa kembangin patungan usaha ini ke arah yang lebih spektakuler lagi. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.